Kalian tahu kisah Joko Tarub? Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Jadi guys, banyak dari kalian yang nonton video gue itu belum subscribe guys. Jadi pastikan buat kalian subscribe dulu ya guys ya. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih guys. Joko Tarub adalah tokoh dalam cerita rakyat Jawa yang dikenal karena kisahnya yang penuh misteri dan keajaiban. Berikut adalah ringkasan cerita lengkap Joko Tarub. Di sebuah desa di Jawa, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Joko Tarub. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin, tampan, dan gemar berburu di hutan untuk mengisi waktu luangnya. Joko Tarub tinggal bersama ibunya yang sudah tua, dan ia sangat menyayangi ibunya. Suatu hari, ketika sedang berburu, Joko Tarub merasakan kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di dekat sebuah telaga yang indah di tengah hutan. Saat sedang istirahat, ia dikejutkan oleh suara riuh tawa wanita. Ia bersembunyi di balik semak-semak dan melihat sekelompok bidadari yang sedang mandi di telaga. Mereka meninggalkan selendang-selendang mereka di tepi telaga. Joko Tarub terpesona oleh kecantikan para bidadari tersebut, terutama seorang bidadari bernama Nawang Wulan. Tanpa pikir panjang, Joko Tarub mencuri salah satu selendang milik Nawang Wulan dan menyembunyikannya. Setelah selesai mandi, para bidadari bersiap untuk kembali ke kayangan. Namun Nawang Wulan tidak bisa menemukan selendangnya. Teman-temannya yang lain pun terbang meninggalkannya. Dan Nawang Wulan pun menangis sedih karena tidak bisa kembali ke kayangan. Joko Tarub muncul dan berpura-pura menolong Nawang Wulan. Ia menawarkan tempat tinggal sementara di rumahnya, hingga Nawang Wulan bisa menemukan selendangnya kembali. Karena tidak ada pilihan lain, Nawang Wulan menerima tawaran Joko Tarub. Seiring berjalannya waktu, Joko Tarub dan Nawang Wulan saling jatuh cinta. Akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia. Nawang Wulan sebagai bidadari memiliki kemampuan ajaib. Ia bisa menanak nasi hanya dengan sebutir padi saja, sehingga persediaan padi di lumbung mereka tidak pernah habis. Namun ia memberi syarat kepada Joko Tarub untuk tidak membuka tutup periuk saat ia menanak nasi. Rasa penasaran Joko Tarub semakin lama semakin besar. Suatu hari, Nawang Wulan sedang menanak nasi. Joko Tarub melanggar syarat dan mengintip proses memasaknya. Ia melihat bahwa hanya sebutir padi yang digunakan oleh Nawang Wulan. Karena hal ini, kekuatan ajaib Nawang Wulan hilang dan ia harus menanak nasi seperti manusia biasa, yang mengakibatkan persediaan padi mereka cepat habis. Ketika persediaan padi di lumbung mereka habis, Nawang Wulan merasa sedih. Saat membersihkan lumbung, ia menemukan selendangnya yang hilang. Nawang Wulan pun menyadari bahwa Joko Tarub yang mencuri selendangnya. Meski mencintai Joko Tarub, Nawang Wulan merasa harus kembali ke kayangan. Dengan berat hati, Nawang Wulan berpamitan kepada Joko Tarub. Ia mengatakan bahwa ia harus kembali ke kayangan dan tidak bisa hidup lagi di bumi. Nawang Wulan pun terbang menggunakan selendangnya yang telah ditemukan. Joko Tarub ditinggalkan dengan perasaan sedih dan penyesalan. Ia hidup sendiri hingga akhir hayatnya, selalu mengenang cinta sejatinya yang telah kembali ke kayangan. Cerita Joko Tarub mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan konsekuensi dari rasa penasaran yang berlebihan. Joko Tarub harus menanggung kehilangan karena melanggar kepercayaan dan mengabaikan nasihat istrinya. Kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan ini menjadi salah satu legenda yang terkenal di Jawa dan sering diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Fakta unik. Ada beberapa fakta unik mengenai Joko Tarub, di antaranya sebagai berikut. 1. Asal-usul nama Joko Tarub. Nama Joko Tarub berasal dari kata tarub, yang dalam bahasa Jawa berarti atap atau peneduh. Nama ini merujuk pada kebiasaan Joko Tarub yang sering berteduh di hutan, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan para bidadari. 2. Kisah yang beragam versi. Cerita Joko Tarub memiliki berbagai versi yang berbeda di setiap daerah di Jawa.
beberapa versi menambahkan elemen-elemen tambahan seperti peran-peran dewa-dewi atau peristiwa-peristiwa ajaib lainnya. 3. Representasi dalam kesenian Jawa. Kisah Joko Tarub seringkali diangkat dalam berbagai bentuk kesenian Jawa, seperti wayang kulit, ketoprak, dan teater tradisional. Hal ini menunjukkan betapa populernya cerita ini di kalangan masyarakat Jawa. 4. Nilai moral yang kuat. Cerita ini mengandung banyak nilai moral yang kuat, seperti pentingnya kejujuran, konsekuensi dari rasa penasaran yang berlebihan, dan pentingnya memegang janji. Hal ini membuat cerita Joko Tarub sering digunakan sebagai bahan pengajaran moral bagi anak-anak. 5. Kaitan dengan mitologi Jawa. Nawang Wulan, istri Joko Tarub, sering kali dikaitkan dengan tokoh-tokoh mitologi Jawa lainnya. Beberapa versi cerita bahkan menyebutkan bahwa Nawang Wulan adalah salah satu bidadari yang tinggal di Kayangan dan memiliki hubungan dengan dewa-dewa dalam mitologi Jawa. 6. Elemen supranatural. Cerita Joko Tarub mengandung banyak elemen supranatural, seperti kemampuan Nawang Wulan untuk menanak nasi hanya dengan sebutir padi, dan keberadaan para bidadari yang mandi di telaga. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Jawa pada masa lalu terhadap hal-hal gaib dan supranatural. 7. Pengaruh Hindu-Buddha. Beberapa elemen dalam cerita Joko Tarub menunjukkan pengaruh budaya Hindu-Buddha, seperti konsep bidadari yang mirip dengan apsara dalam mitologi Hindu. Ini menunjukkan bagaimana cerita rakyat di Indonesia seringkali merupakan campuran dari berbagai budaya dan kepercayaan. 8. Peran lingkungan alam. Hutan dan telaga dalam cerita Joko Tarub berperan penting sebagai latar tempat yang menciptakan suasana mistis dan magis. Lingkungan alam seringkali digambarkan sebagai tempat di mana hal-hal ajaib dan pertemuan dengan makhluk gaib terjadi. 9. Pengaruh pada nama tempat. Beberapa tempat di Jawa dinamai berdasarkan cerita Joko Tarub. Misalnya ada desa-desa yang diberi nama Tarub atau Nawang Wulan, menunjukkan bagaimana cerita ini mempengaruhi budaya dan sejarah lokal. 10. Popularitas yang abadi. Cerita Joko Tarub tetap populer dan terus diceritakan hingga saat ini, baik dalam bentuk cerita lisan, buku cerita, maupun adaptasi modern seperti film dan sinetron. Hal ini menunjukkan daya tarik abadi dari kisah ini di kalangan masyarakat Indonesia. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya. Bye-bye guys.